Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Oke, langsung aja. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya Okta Rizkika Ramaduna dari kelas 12 IPA 1 SMA Swadi Panatar akan menjelaskan tentang klasifikasi wilayah. Tapi, sebelum saya menjelaskan tentang pengertian klasifikasi wilayah, saya akan membahas tentang pengertian wilayah. Pengertian wilayah adalah area yang punya karakteristik yang membedakannya dengan wilayah yang lain. Secara singkatnya, wilayah adalah sesuatu atau tempat yang memiliki karakteristik dan batas-batas tertentu. Sebagai contoh, kita dapat melihat gambar berikut, yakni gambar gurun. Karakteristik gurun sendiri adalah keadaan tanah yang sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air, dan juga memiliki flora khas yakni tanaman kaktus. Karakteristik tumbuhan kaktus sendiri yakni kaktus memiliki daun berbentuk duri dan dapat hidup di daerah gurun, di mana daun yang berbentuk duri tersebut berfungsi untuk mengurangi penguapan kadar air pada tubuhnya. Dan kaktus pula mempunyai akar yang panjang yang berfungsi untuk membantu kaktus untuk membantu mencari air. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yakni materi klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah secara umum dibagi menjadi dua, yakni klasifikasi wilayah berdasarkan keadaan alamiah dan klasifikasi wilayah berdasarkan tingkat kebudayaan penduduk. Yang pertama, kita akan membahas tentang klasifikasi wilayah berdasarkan keadaan alamiah, meliputi iklim. Iklim dibagi menjadi iklim tropis, subtropis, sedang, dan iklim kutub. Yang kedua, berdasarkan tinggi rendahnya permukaan bumi meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan dataran pantai. Yang ketiga, berdasarkan persebaran vegetasi meliputi hutan hujan tropis, hutan musim, tundra, sabana, taiga, dan stepa. Lanjut yang kedua, klasifikasi wilayah berdasarkan tingkat kebudayaan penduduk. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, menjadi satu kenampakan. Sebagai contoh yakni areal gandum, areal tebu, dan areal padi. Yang kedua, berdasarkan ciri khusus lokasi. Sebagai contoh yakni Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Lalu, berdasarkan pendekatan regional wilayah dibedakan menjadi yang pertama, wilayah formal atau uniform region, yaitu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan termasuk iklim, vegetasi, tanah, landform, pertanian, atau penggunaan lahan. Sebagai contoh yakni desa. Yang kedua, wilayah nodal atau nodal region adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat inti dan daerah belakangnya atau hinterland. Sekian materi klasifikasi wilayah dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.